Shalom jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali lagi akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk kita boleh dapat mengerti dan memahami akan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kau boleh kembali lagi berikan kami kesempatan untuk boleh menikmati waktu bersama dengan Engkau dalam doa dan firman. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami untuk membukakan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan itu ditaburkan kepada kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, perenungkan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yeskiel pasal 4 dan pasal 5. Kita tidak akan membaca keseluruhan daripada pasal ini, tapi kita hanya akan membaca di pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara juga boleh membaca keseluruhan daripada kedua pasal ini. Demikian firman Tuhan dari pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanam jadi tembok pengepungan, tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung. Dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, Nabi Yeskiel melakukan beberapa tindakan simbolis yang menggambarkan kehancuran Yerusalem. Sebagian besar orang Yehuda yang telah berada dalam pembuangan meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang Babel menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci. Akan tetapi, Nabi Yeskiel justru menyajikan gambaran yang sangat berbeda tentang masa depan daripada Yerusalem. Nabi Yeskiel memperagakan 5 tindakan simbolis yang kemudian ditafsirkan demikian. Yang pertama, dengan memakai batu bata yang diukir, dia membuat model kota Yerusalem yang dalam keadaan terkepung untuk memberi peringatan tentang kehancuran kota akan datang. Saudaraku, nubuat ini digenapi dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Yang kedua dan ketiga, dia berbaring di sisi kiri model kota itu sebagai simbol hukuman terhadap bangsa Israel Utara, dan sisi kanan sebagai simbol hukuman terhadap bangsa Yehuda. Keempat, ia mempersiapkan dan membatasi makanan yang pengolahannya menajiskan makanan itu, yang harus ia makan selama peragaan berlangsung sebagai simbol bahwa umat Allah telah menajiskan diri dari mereka. Yang kelima, saudara, dia mencukur rambut dan janggutnya, serta membakar rambut itu sebagai simbol penghukuman yang akan datang. Sepertiga rakyat akan mati karena kelaparan selama pengepungan, sepertiga akan dibunuh tentara Babel, dan sepertiga akan diasingkan dan tersebar di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, tindakan simbolik yang di atas yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk menyelesaikannya. Sangat memalukan bagi sang nabi karena dia menjadi tawanan publik. Tidak ada orang yang suka membawa kabar buruk. Hilangnya janggut itu memalukan secara budaya. Tuhan memperhatikan detail dan dengan murah hati ia mengabulkan permintaan Nabi Yeskiel untuk tidak memasak dengan memakai pakaian kotoran manusia. Penyembahan berhala membuat nama Allah itu diolok-olok di antara bangsa-bangsa.
Meskipun memiliki hukuman Tuhan, umat Allah lebih jahat daripada bangsa-bangsa kafir sekitar mereka. Oleh karena itu, penghukuman Tuhan itu adil dan akan memulihkan nama baiknya. Jangan kita mengandalkan hubungan istimewa dengan Allah untuk menutupi dosa. Sebagai contoh, saudara, mungkin kita berpikir bahwa dengan kita berbuat baik kepada orang lain, dengan kita memberikan persembahan yang banyak untuk pekerjaan Tuhan, atau kita melayani banyaknya pelayanan yang kita lakukan di gereja itu akan menutupi segala dosa kita. Akan tetapi, saudara, tidaklah demikian. Bahwa Tuhan kita, Allah kita, bukanlah Tuhan yang bisa disogok dengan segala perbuatan baik kita. Tetapi ketika ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, maka di situ akan ada penghukuman. Dan namun berita baiknya adalah ketika kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, maka ada anugerah pengampunan yang diberikan kepada setiap kita. Saudara, biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu kiranya Tuhan, Kau menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.